Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan information asymmetry paradox. Apa itu information asymmetry paradox? Dia adalah paradoks yang terjadi dalam hipotesis market yang efisien. Nah, sebelumnya di sini ada kondisi di mana firm management dengan outside investors itu punya gap informasi. Di mana firm management itu hanya diwajibkan untuk merilis informasi atau disclose informasi yang wajib, ya contohnya seperti laporan keuangan, itu tuh untuk mitigate information asymmetry aja. Jadi, informasi yang dirilis oleh firm management dalam bentuk laporan keuangan itu tidak menghilangkan sepenuhnya gap ini. Dia hanya untuk memperkecil gap antara investor dengan manajemen. Akibatnya apa sih kalau misalkan investor itu nggak punya informasi? Akibatnya ketika informasi tidak dimiliki oleh investor, maka investor tidak bisa menentukan rational value of price atau rational value atau harga yang rasional dari sebuah saham. Sehingga penentuan harga, apakah dia membeli terlalu mahal ataukah dia membeli kemurahan, itu ditentukan oleh subjektivitas ya yang bersifat bias dan irasional. Nah, maka di sini investor punya informasi yang terbatas yang dirilis dari firm management dalam bentuk laporan keuangan atau seterusnya. Nah, tetapi sebenarnya investor itu juga tidak bisa mendapatkan informasi yang lain dari yang namanya security analyst. Ya, security analyst dia bisa meng-hire security analyst yang kemudian mendapatkan informasi, kemudian bisa menentukan atau determine the rational price of stock. Ketika dia mendapatkan informasi tambahan dari security analyst, dia bisa menentukan apakah atau seberapakah harga wajar dari stok yang akan dia beli, seperti itu. Nah, ini ada ada biaya untuk meng-hire security analyst, itu dia harus mengeluarkan biaya ya atau cost of information gathering. Nah, kemudian ketika dia meng-hire analis tersebut gitu ya, dia akan mendapatkan manfaat dari mana? Dari ya mengetahui ya abnormal profit dari mengidentifikasi mispriced securities. Ketika dia meng-hire security analyst ya contohnya, dia akan mendapatkan, oh saya tahu nih ada saham-saham yang misprice, ada saham-saham yang kemahalan atau ada saham-saham yang kemurahan. Nah, dari misprice tersebut saya bisa mendapatkan yang namanya abnormal profit ya. Tapi pertanyaannya ya, dengan kondisi di mana market itu sudah efisien ya, di mana seluruh informasi itu sudah tercermin dalam harga saham gitu ya, maka tidak ada tuh yang namanya abnormal profit kayak gitu. Nah, karena tidak ada yang namanya abnormal profit, maka ya investor nggak akan mau bayar. Kenapa? Karena nggak ada kebutuhan, karena nggak ada yang namanya insentif untuk membayar, karena dia tahu dia nggak akan mendapatkan abnormal profit. Kembali kepada tadi, dia hanya akan meng-hire security analysis untuk mendapatkan abnormal profit. Tapi kalau misalkan dalam kondisi efficient market hypothesis tersebut terjadi, maka nggak ada tuh yang namanya abnormal profit, maka dia tidak akan punya insentif untuk untuk meng-hire security analysis tersebut. Nah, karena tidak ada keinginan atau niatan untuk meng-hire security analyst, maka tidak ada yang mendapatkan informasi, tidak ada yang mengumpulkan informasi. Lalu, kalau misalkan tidak ada yang mengumpulkan informasi, bagaimana market akan bergerak secara hipotesis seperti itu? Maka bagaimana market efficient itu akan terjadi kalau misalkan nggak ada yang mengumpulkan informasi? Nah, ini menjadi semacam paradoks bagi market efficiency gitu loh. Ya, jadi di satu sisi investor ingin mendapatkan informasi tambahan ya yang akan meng-hire security analyst dengan tujuan untuk mendapatkan abnormal profit, tapi ternyata dalam pasar itu sendiri yang mana sudah berlaku efisien secara penuh, itu nggak ada yang namanya abnormal profit. Jadi nggak ada investor yang akan mengumpulkan informasi, sehingga kembali lagi kepada apa, penentuan tersebut akan menjadi bias ya, penentuan harga akan menjadi bias atau market tidak ditentukan secara objektif, tidak ditentukan secara rasional, alih-alih berdasarkan subjektivitas dan bias. Nah, maka yang terjadi sebenarnya adalah market itu tidak secara sempurna efisien. Market cannot be perfectly efficient. Yang terjadi adalah ya akan ada yang namanya deviasi harga saham dari true value-nya. Ya, sebagai akibat adanya informasi baru yang masuk kayak gitu. Nah, deviasi atau perbedaan harga antara harga pasar dengan nilai sesungguhnya dari sebuah saham ya, ini akan memotivasi ya security analyst untuk apa? Untuk mengumpulkan info. Gitu ya. Dia juga akan mencharge cost ya kan kepada investor yang menggunakan jasanya dia. Nah, ini ya akan menjaga ya kegiatan mengumpulkan informasi oleh security analyst ini akan menjaga harga market ya, harga pasar dari sebuah saham tersebut itu akan dekat dengan harga sesungguhnya atau nilai sesungguhnya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa efficiency of market atau keefisiensian sebuah pasar itu ditentukan oleh scale basis, di mana contohnya yang kecil ya itu versus yang besar dalam hal deviasi of market price from true value. Jadi ada skala ya, apakah deviasinya itu antara harga pasar versus nilai sesungguhnya saham tersebut itu small, kecil, deviasinya kecil atau besar, seperti itu. Nah, dalam industri security analysis yang kompetitif ya,
deviasi ini akan kecil. Kenapa? Karena banyak analis sekuritas yang akan mengumpulkan info. Nah, semakin banyak info yang terkumpulkan, maka deviasi antara harga pasar terhadap sebuah saham dengan nilai saham tersebut akan semakin mengecil. Dan yang terakhir adalah only truly superior analyst, hanya analis sekuritas yang superior saja yang akan menyadari adanya abnormal profit in short time. Jadi yang akan mendapatkan abnormal profit hanyalah analis yang benar-benar superior dalam mengumpulkan informasi tersebut. Ya, di sini diasumsikan semua analis itu kompetitif, punya kemampuan untuk mengumpulkan informasi, tapi hanya analis yang benar-benar punya kemampuan informasi yang sangat luar biasa yang akan mendapatkan abnormal profit gitu.